Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Esther melalui 92,5 Maestro FM. Saya bersyukur dan satu kehormatan kalau saya bisa tetap melayani setiap Rabu malam dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah Sobat Maestro, malam ini juga kembali ya kita semua mau belajar untuk merendahkan hati dan juga siap dibentuk melalui firman-Nya yang sebentar saya akan sampaikan. Tapi sebelum itu mari kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam ini Tuhan. Kami percaya kalau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Malam ini Tuhan, kami mau jadi orang yang menanti-nantikan-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, melalui hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk melayani malam ini. Kami percaya pengurapan dan lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami dan membawa kami untuk mengalami perubahan dan mendapat kekuatan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah di dalam badai kehadirannya nyata. Sobat Maestro, waktu saya mempersiapkan khotbah apa yang harus saya sampaikan hari ini, saya berdoa, saya tanya Tuhan apa gitu yang harus saya sampaikan. Nah Sobat Maestro, ada dorongan yang begitu kuat yang harus saya sampaikan, yaitu tentang badai hidup. Karena apa? Karena hari-hari ini begitu banyak orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan yang sedang merasa terguncang karena badai hidup yang dialaminya. Mungkin masalah atau badai hidup yang dialami yang satu belum selesai, udah datang badai yang lain. Dan itu membuat orang-orang, anak-anak Tuhan menjadi sedemikian terguncang. Mereka menjadi lemah dan seolah kehilangan pengharapan Sobat Maestro. Tuhan sedih melihat keadaan seperti ini. Tuhan mau kita semua mengerti, justru di dalam badai hidup kita ini bertemu dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Melalui apa yang kita alami, kita akan merasakan kalau kita punya Tuhan yang hidup. Melalui badai yang kita alami Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, beberapa waktu yang lalu saya dapat kesempatan untuk bisa melayani dan berdoa buat seorang ibu yang didiagnosa dokter menderita kanker ya. Mendengar cerita dari beliau, saya bisa merasakan betapa sulitnya dan betapa beratnya penderitaan melalui sakit yang dialaminya. Prosesnya sungguh gak mudah Sobat Maestro. Wah kalau saya dengar ceritanya, wah hati saya rasanya tersayat-sayat gitu. Sebagai seorang manusia, tentunya hal yang sangat manusiawi ya. Kalau ada saat-saat tertentu ibu ini merasa sangat-sangat putus asa dengan sakit yang dialaminya. Tapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa Sobat Maestro. Puji Tuhan. Ibu ini tidak larut di dalam keputusasaan. Melalui orang-orang di dekatnya, melalui keluarganya yang memberi kekuatan support ya, melalui kata-kata, melalui perbuatan gitu, imannya dibangkitkan Sobat Maestro. Pengharapannya di dalam Yesus dikuatkan dan dia menjadi orang yang mampu untuk berserah, bukan menyerah ya, berserah, tapi berserah kepada campur tangan Tuhan. Amin. Di dalam badai hidup yang dialaminya, dia bersaksi kalau melalui apa yang dialaminya ini justru membuat hatinya semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Sobat Maestro. Ibu ini justru merasakan Tuhan itu ada melalui badai hidup yang sedang dialaminya. Dia merasakan kalau dia punya Tuhan yang hidup di dalam badai penyakit yang dialaminya. Dia tahu kalau Tuhan itu sumber kekuatannya Sobat Maestro. Sobat Maestro, bicara badai ya Sobat Maestro, sebagai orang percaya bukan berarti kita bebas gitu dari yang namanya badai kehidupan. Wah kalau jadi orang percaya berarti gak ngalamin badai gitu. Gak seperti itu Sobat Maestro.
kita sebagai orang percaya pun bisa mengalami berbagai gelombang masalah. Tapi tentunya badai hidup yang kita alami ini berbeda karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dan badai hidup yang kita alami satu dengan yang lain juga bentuknya berbeda-beda ya kan Sobat Maestro. Mungkin ada yang mengalami badai sakit penyakit, mungkin ada yang mengalami badai keuangan saat ini, atau badai dalam masalah pernikahan, rumah tangga, atau juga badai dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah bilang kalau kita tidak akan alami masalah Sobat Maestro. Tapi Tuhan berjanji kalau Dia Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kita. Tuhan berjanji kalau apa yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, dan Dia janjikan untuk beri kita jalan keluar. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Asalkan apa Sobat Maestro? Asalkan kita tetap hidup di dalam Dia, amin. Sobat Maestro, ibu yang tadi saya ceritakan, yang saya datang berkunjung dan berdoa buat beliau, ibu ini belajar untuk berserah ya, dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia tahu dia gak akan mampu kalau dengan kekuatannya sendiri. Kita juga harus mengerti kita semua gak akan mampu kalau kita menjalani apa yang kita alami dengan kekuatan kita sendiri. Nah, ibu ini mengalami Tuhan melalui apa yang dialaminya. Dia alami Tuhan. Sehingga kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan dia untuk tetap teguh di tengah badai sakit penyakit yang dialaminya ini. Amin. Sobat Maestro, begitu banyak orang yang sering mengukur itu dengan kekuatannya sendiri. Dan ketika dia merasa dia tidak mampu menghadapi dan menjalani badai yang lagi dialaminya, dia kemudian menjadi gelisah, jadi cemas, terus apalagi khawatir banget gitu Sobat Maestro. Bahkan yang parahnya putus asa dan merasa kehilangan pengharapan. Nah Sobat Maestro, jika kita mengukur diri dari segala usaha dan apa yang kita miliki dengan segenap kekuatan kita, dan ternyata jika semua ini tidak cukup kuat untuk mengatasi badai hidup yang kita alami atau masalah yang sedang kita alami, maka hati kita pasti menjadi letih karenanya Sobat Maestro. Kita jadi capek gitu Sobat Maestro. Tetapi Sobat Maestro, bagi kita orang percaya ya, jangan pernah sekalipun kita mengukur badai yang kita alami itu dengan atau dari kekuatan diri kita sendiri, amin. Melainkan harus dengan kekuatan dari Tuhan, amin. Bahwa apapun yang kita hadapi selalu akan ada jalan keluar. Karena Tuhan berjanji memberi jalan keluar. Tuhan kan gak pernah mengingkari janjinya Sobat Maestro. Dia Tuhan yang selalu menepati janji. Sobat Maestro, apa yang orang lain mungkin menilai bahwa masalah kita wah begitu besar. Orang lain mungkin menilai wah masalahnya kamu tuh besar banget gitu. Orang lain ngomong gitu ya. Kita dapat katakan dengan iman bahwa hal ini sangat sederhana buat Tuhan. Oh, buat kamu besar, tapi buat Tuhan sederhana, amin. Dan apa yang mungkin orang lain atau kita sendiri menilai bahwa terlalu jauh lah untuk dapat bangkit pulih gitu. Tapi ingat Sobat Maestro, buat Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dipulihkan dan untuk membuat kita bangkit kembali, amin. Sobat Maestro, jangan pernah sama cara pandang kita terhadap badai yang kita alami dengan cara dunia memandang. Karena buat dunia, bagi mereka yang gak percaya Tuhan Sobat Maestro, semua ukurannya hanyalah terpaku kepada kepercayaan dan kekuatan diri mereka sendiri. Tapi bagi kita orang percaya, tidak ada masalah, tidak ada badai hidup yang lebih besar daripada kuasa Tuhan, amin. Nah Sobat Maestro, Tuhan kita lebih berkuasa dari badai apapun yang sedang kita alami, amin. Ingatlah ini Sobat Maestro, satu kata cukup bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Satu kata cukup bagi Tuhan untuk membuka jalan-jalan yang selama ini tertutup dan kehilangan arah tujuan. Satu kata cukup bagi Tuhan untuk membalikan keadaan Sobat Maestro. Sobat Maestro, seberapa besar harapan kita terhadap satu perkataan Tuhan, sebesar itulah kemungkinan pemulihan atau kemenanganmu, amin.
Lukas 7 ayat 7 berkata demikian firman Tuhan. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Sepatah kata dari Tuhan bisa membuat hidup kita berubah. Amin. Sobat Maestro, saya mengerti ya dan bisa merasakan betapa beratnya ketika badai menerpa hidup kita. Nah, konotasi badai adalah negatif ya. Arti badai adalah buruk. Dan gak ada seorang pun yang merindukan badai terjadi dalam hidupnya. Karena badai itu dianggap sebuah malapetaka. Kalau kita mengalami badai, wah kita mengalami malapetaka. Nah, saya jadi teringat statement dari David Jeremiah yang jadi berkat buat saya waktu saya baca, dan saya mau bagikan juga buat Anda semua, dan saya berharap ini juga menjadi berkat yang menguatkan Anda semua juga ya. Begini bunyinya. Keamanan bukanlah karena tidak adanya badai kehidupan, tetapi adanya hadirat Tuhan di dalam badai. Amin. Nah, ini berhubungan dengan ayat dari Ayub 38 ayat 1 yang berkata demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Amin. Sobat Maestro, kasih karunia bukanlah jaminan tidak adanya badai kehidupan. Namun kepastian di dalam badai kehadirannya itu nyata, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kekuatan daripadanya lah yang menjadi kekuatan kita di tengah badai. Sobat Maestro, seburuk atau sesulit apapun badai hidup yang sedang kita alami, kita tahu ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Amin. Jangan pernah badai yang kita alami membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena iblis selalu pakai setiap keadaan untuk menjatuhkan kita, Sobat Maestro. Untuk membuat kita gak pernah keluar dari badai yang kita alami. Malahan iblis memperburuk sedemikian rupa sampai kita merasa sungguh-sungguh terpuruk dan merasa gak bisa bangkit lagi. Sobat Maestro, percayalah bahwa rancangan Tuhan selalu baik. Amin. Masa depan yang penuh pengharapan dan kemenangan yang gilang gemilang. Saat ini Sobat Maestro, kalau Anda merasa sedang alami badai hidup, ingat kalau Tuhan sangat tahu batas-batas kemampuan kita. Tuhan tahu kita makhluk ciptaannya yang penuh kekurangan, keterbatasan dan ketidakmampuan. Tuhan tahu kalau tanpa Tuhan kita akan selalu jatuh dan gagal. Tetapi bersama Dia kita akan sanggup menanggung segala perkara. Amin. Bersama Dia kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama Yesus Sobat Maestro, kita punya masa depan yang terjamin baik dan pasti baik. Amin. Sobat Maestro, begitu banyak contoh-contoh dari Alkitab di mana mereka mengalami badai hidup. Misalnya Ayub, Daud, Paulus, murid-murid Tuhan Yesus Sobat Maestro, mereka mengalami badai karena alasan yang berbeda. Tapi satu hal mereka sama, yaitu badai yang dialami mereka hayati sebagai satu kesempatan buat mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Amin. Mereka tidak berorientasi pada badai yang mereka alami, melainkan mereka fokus kepada Tuhan, bukan kepada badai. Itu sebabnya badai tidak hancurkan iman dan kesetiaan mereka, tapi kesempatan untuk mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap setia ikut Tuhan, mereka setia berharap kepada Tuhan, mereka setia melayani, dan mereka setia memuliakan Tuhan. Sobat Maestro, jadilah orang-orang percaya yang tetap setia di dalam badai dan mengalami Tuhan di dalam badai. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh jadi kekuatan yang baru buat kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-pernyataan-Mu di mana Engkau Tuhan menyatakan kalau Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang memberi kepastian kalau Engkau hadir di dalam badai hidup yang sedang kami alami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap proses badai hidup yang kami alami, karena dengan semua ini kami belajar untuk punya kesempatan menunjukkan kesetiaan kami, belajar untuk mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Kami menyadari Tuhan, kalau tanpa-Mu kami akan selalu jatuh dan gagal, tidak berdaya. Tapi bersama dengan-Mu Tuhan, kami menjadi orang yang sanggup menanggung segala perkara, dan bersama-Mu kami akan lakukan perkara-perkara besar. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang lemah, karena mereka merasa tidak kuat dengan badai sakit penyakit, badai rumah tangga, badai keuangan, badai pelayanan dan sebagainya yang sedang mereka alami. Saat ini Tuhan, ada satu kekuatan yang baru yang menopang mereka dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.